SMKA mau mempresentasikan OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Manfaat OSI: 1. Membuat standarisasi yang bisa dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. 2. Standarisasi interface. 3. Knowledge engineering. 4. Kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. 5. Memudahkan pelatihan jaringan. 6. Menjadikan peralatan vendor yang berbeda bisa saling bekerja sama. OSI memiliki 7 layer, yaitu 1. Physical layer. Physical layer merupakan lapisan pertama atau lapisan terbawah dari model OSI. Fungsi physical layer yaitu 1. Mengirimkan bitstream sepanjang media komunikasi fisik. 2. Mendefinisikan teknik untuk mengirimkan bitstream ke kabel. 3. Mendefinisikan kabel NIC dan aspek-aspek fisik. 4. Mendefinisikan bagaimana NIC terpasang pada hardware dan bagaimana kabel terpasang pada NIC. 2. Data link layer. Data link layer merupakan layer kedua dari model OSI. Data link layer menyediakan transfer informasi yang reliabel melewati link fisik, mengirim blok atau frame, dan sinkronasi yang diperlukan atau kontrol kesalahan atau error control. Fungsi data link layer: 1. Fungsi data antara OSI layer dan physical layer. 2. Menerima headstream dari physical layer dan mengubahnya menjadi frame yang diteruskan ke network layer. 3. Mengubah paket data menjadi bit terbuka dan pada sisi penerima menggunakan dari bit terbuka ke paket. 3. Lapisan network layer. Lapisan ketiga dari model OSI adalah network layer yang memiliki peran dalam melengkapi lapisan yang lebih tinggi dengan keleluasaan dan transmisi data dan teknologi-teknologi switching yang dipergunakan untuk menghubungkan sistem, bertugas menyusun, mempertahankan, serta mengakhiri koneksi. Fungsi network layer antara lain: 1. Menerjemahkan alamat logika jaringan ke alamat fisik atau komputer sampai MAC. 2. Bertanggung jawab terhadap pengalamatan. 3. Jika router tidak dapat mengirimkan data frame yang lebih besar, maka lapisan jaringan harus dapat memecah frame tersebut menjadi unit yang lebih kecil. 4. Transport layer. Lapisan OSI keempat adalah transport layer yang bertugas mengirim data yang sedang dipertukarkan di antara dua kesatuan session secara transparan atau tidak berubah. Fungsi transport layer antara lain: 1. Menerangkan mekanisasi yang sesuai untuk pertukaran data antara proses dan di sistem yang berlainan. 2. Transport layer menjamin bahwa data yang diberikan pada session layer di atasnya dalam keadaan utuh. 3. Lapisan ini juga mendukung penggunaan layanan jaringan semaksimal mungkin. 4. Mengatur flow control antar proses aplikasi pemakaian. 5. Sebagai lapisan untuk interaksi proses aplikasi pemakaian dengan jaringan. 5. Session layer. Session layer merupakan lapisan kelima pada standar OSI. Session layer menyediakan struktur kontrol untuk komunikasi di antara aplikasi-aplikasi seperti menentukan, menyusun, mengatur, dan mengakhiri koneksi sesi di antara aplikasi-aplikasi yang sedang beroperasi. Fungsi session layer antara lain: 1. Mengatur siapa yang dapat mengirim data pada tertentu dan beberapa lama waktu yang diberikan. 2. Menyediakan layanan sinkronasi dengan cara merencanakan suatu checkpoint pada pengiriman data stream sehingga jika gagal hanya data setelah checkpoint terakhir yang akan ditransmisikan ulang. 6. Presentation layer. Presentation layer meyakini bahwa pesan yang diterima oleh semua informasi gimana dimengerti oleh terminal tersebut. Hal ini berarti bahwa layer ini berurusan dengan pemilihan dan penentuan struktur kode dan berbagai perubahan format data. Fungsi presentation layer: 1. Penyajian data dalam sebuah berita atau message. 2. Remote file access. 3. Konsep virtual terminal. Suatu terminal standar dengan karakteristik spesifik dapat didefinisikan.
Ketujuh, application layer. Lapisan ketujuh dari model OSI adalah application layer. Layer ini menyediakan akses ke lingkungan OSI bagi user serta menyediakan layanan informasi. Fungsi application layer yaitu: 1. Digunakan aplikasi yang secara khusus berjalan pada jaringan. 2. Memungkinkan akses ke layanan jaringan yang mendukung aplikasi.